Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Servia Dua Prianta dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemuda bagi perubahan politik dan juga ketatanegaraan Indonesia. Jadi sebelum kita lebih dalam membahas mengenai materi itu, kita mereview dulu ya mengenai pengertian pemuda itu sendiri. Jadi pemuda itu merupakan kumpulan orang-orang yang masih muda yang memiliki jiwa, semangat dan juga pemikiran-pemikiran yang segar dan juga visioner yang mampu memajukan bangsa. Jadi generasi muda itu sangat penting perannya bagi Indonesia dan juga sebagai tonggak awal dalam segala aksi yang berhubungan dengan perubahan Indonesia. Yang dimaksud dengan kumpulan orang-orang muda dalam pengertian ini adalah orang-orang yang masih aktif dan juga produktif dalam bidangnya masing-masing, yang dimana biasanya orang-orang yang dianggap muda itu berada pada rentang usia kurang dari 40 tahun. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawaban atas tatanan masyarakat, antara lain pertama adalah kemurnian idealismenya, yang kedua adalah keberanian dan juga keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan juga gagasan-gagasan yang baru, yang ketiga adalah semangat pengabdiannya, yang keempat adalah spontanitas dan juga dinamikanya, yang kelima adalah inovasi dan juga kreativitasnya, yang keenam adalah keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru. Ketujuh adalah keteguhan janjinya dan juga keinginan untuk menampilkan sikap dan juga kepribadiannya yang mandiri. Yang terakhir adalah masih langkahnya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan juga tindakan dengan kenyataan yang ada. Lalu apa saja sih para pemuda dalam penurunan rezim Orde Baru? Jadi sejarah itu telah mencatat bahwa kiprah pemuda-pemuda yang tak kenal waktu, yang selalu berjuang dengan penuh semangat biarpun jiwa raga menjadi taruhannya. Indonesia merdeka berkat kaum muda seperti Sultan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan lain-lain yang rela dan juga penuh semangat untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam sebuah pidatonya, Soekarno pernah mengobarkan semangat juang pemuda, yaitu beri aku 10 bulan maka aku akan goncangkan dunia. Begitu besar peranan pemuda bagi Soekarno. Maka jika ada 9 pemuda lagi, maka Indonesia akan menjadi superpower. Peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini sangat sentral. Pemuda selalu menjadi bagian terdepan dan juga terutama dalam setiap perubahan sejarah. Dalam catatan sejarah Indonesia, pemuda menjadi aktor utama pada peristiwa-peristiwa sejarah. Kesadaran nasionalisme itu sudah dibentuk pada awal abad ke-19 yang dimulai oleh kaum muda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah inisiatif kaum muda. Revolusi kemerdekaan juga diperjuangkan oleh kaum muda. Demikian pula runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru itu disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi pada kurun waktu 1997 sampai dengan 1998, yang dimana merupakan langkah pembuka terjadinya perubahan sistem politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya terlihat seperti krisis ekonomi pada umumnya, tetapi krisis moneter ini berdampak luas kepada kondisi ekonomi di Indonesia. Saat itu mahasiswa terus menandakan tuntutan mereka yang pertama, yaitu adalah turunkan harga barang, tetapi semakin lama kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk. Akhirnya mereka mengubah tuntutan mereka menjadi turunkan Soeharto. Saat itu kaum pemuda memiliki pemikiran kondisi perekonomian suatu negara takkan membaik apabila kondisi perpolitikannya itu tidak baik atau buruk atau bahkan sudah hancur. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa krisis ekonomi bukanlah krisis yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungannya dengan politik juga sosial di satu negara. Saat itu suara hati rakyat ditelurkan oleh mahasiswa yang berperan sebagai pemuda yang mau peduli pada bangsanya. Ada beberapa lagu yang mereka kobarkan untuk semangat juang mereka pada saat itu, yaitu buruh tanah dan juga totalitas perjuangan. Mereka mulai turun ke jalan untuk aksi, padahal ini tidak sesuai dengan NKK dan juga BKK. Melihat keadaan yang demikian, banyak tokoh pemerintah yang menuduh bahwa mahasiswa itu melakukan politik praktis, padahal mahasiswa itu melakukan aksi-aksi itu dilandaskan pada hal-hal yang benar dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan oleh kelompok lain. Ini menyebabkan gerakan ini berhak disebut dengan gerakan moral. Momentum yang menambah tegang situasi ini adalah tragedi Trisakti, yang dimana 4 mahasiswa meninggal karena tembakan oleh aparat yang berjaga di sana.
Semenjak itu mahasiswa terus mendesak agar Soeharto diturunkan atau juga dilengsarkan dari jabatannya. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto resmi dilengsarkan dari jabatannya. Lalu apa sih dampak partisipasi pemuda terhadap politik Orde Baru? Setelah pemuda berhasil melengsarkan Soeharto dari kursi kepemimpinan selama 32 tahun, Indonesia memasuki masa reformasi, di mana saat itu dikatakan memasuki dunia baru yang terlepas dari penguasa yang otoriter. Awal reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto pun mulai menunjukkan tanda-tanda adanya pembebasan pers yang dimana diperkuat pada UU nomor 40 tahun 1999, di mana pembebasan pers itu mulai boleh diberlakukan tanpa adanya surat izin. Setelah reformasi, walaupun belum ada peristiwa yang memerlukan peran penting mahasiswa, tetapi mahasiswa belum berhenti melakukan aksi-aksi perubahan dalam situasi politik Indonesia. Peran mahasiswa masih dibutuhkan sebagai kontrol politik Indonesia dan juga distributor pikiran-pikiran masyarakat. Sifat manusia yang kritis merupakan faktor pemicu yang kuat dalam pentingnya peran mahasiswa dalam peristiwa politik tanah air. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam vlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Happy Monday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next vlog. Bye bye.